Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah kunci bulan Senin 31 Agustus 2020. Ibadah kunci bulan pada malam hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 13 sampai 25 bertemakan bersorak-sorak dan memuliakan Tuhan, dan akan dipimpin oleh guru jemaat Paulus Yaru. Supaya tertib dan hikmat jalannya ibadah ini, kami mohon Bapak Ibu jemaat untuk tidak mengaktifkan handphone termasuk alat komunikasi lainnya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dapat mengisi formulir daftar hadir peserta ibadah dari link yang telah di-share oleh majelis jemaat. Jemaat juga dapat mengklik dan langsung mengisi formulir daftar hadir. Saudara dapat juga mengisi daftar hadir ini untuk anggota keluarga lainnya yang bersama-sama mengikuti ibadah pada saat ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, sesuai pengumuman yang sudah dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus, bahwa jadwal ibadah dan penggunaan gedung gereja ditetapkan oleh Badan Musyawarah Antar Gereja PT Freeport Indonesia dengan tetap mematuhi protokol pandemi COVID-19 sesuai prosedur yang berlaku. Kabar baik bagi para umat Kristiani di Kuala Kencana yang rindu untuk beribadah di gereja, bahwa di bulan September ini direncanakan gereja sudah dibuka kembali untuk kegiatan ibadah. Bagi jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dimohon perhatiannya ketika akan menghadiri ibadah di gereja, yaitu tim New Normal telah menyiapkan lembar pendaftaran untuk mengikuti ibadah yang dikirim secara online melalui email untuk diisi oleh setiap warga jemaat dan keluarganya ketika akan mengikuti ibadah di gedung gereja. Lembar pendaftaran ini juga dapat diisi secara manual dengan menghubungi majelis di week masing-masing. Setelah mengirimkan lembar pendaftaran ini, setiap jemaat bersama keluarganya akan mendapatkan nomor kursi secara otomatis pada balasan email dan masuk dalam sistem penomoran yang dipegang oleh majelis di gedung gereja saat menerima jemaat. Tim New Normal menghimbau kepada seluruh jemaat untuk memastikan diri mengikuti protokol COVID sejak meninggalkan rumah dengan menggunakan masker dan selama berada dalam kendaraan sampai tiba di area gedung gereja, memasuki jalur antri untuk ditermogan dan menuju tempat untuk mencuci tangan, dan pastikan nomor kursi yang akan diperiksa oleh petugas sebelum gedung gereja dan akan beribadah bersama. Kita semua berharap ibadah berjalan tertib dan jemaat dapat mengikuti jalannya ibadah sampai selesai. Demikian himbauan ini, tetapi juga sekaligus merupakan perhatian bagi kita bersama. Tim New Normal telah memastikan semua peralatan yang terpasang serta material yang akan digunakan telah sesuai prosedur kesehatan sebelum gereja dibuka kembali. Guna mempermudah tim New Normal untuk melakukan tindakan jika ada suatu kondisi terjadi saat ibadah berlangsung, maka jemaat dihimbau untuk duduk sesuai dengan nomor kursi yang telah terdaftar. Tim juga akan melakukan sosialisasi protokol jemaat mulai meninggalkan rumah, bagaimana menggunakan masker, dan juga saat menggunakan transportasi bis sampai tiba di parkiran gereja. Untuk ibadah di gereja, kami telah mengalokasikan sebanyak 160 kursi dan ibadah pembukaan akan diikuti oleh jemaat week 1 dan week 2. Untuk anak-anak berusia 15 tahun ke bawah dan bapak ibu usia lansia yaitu 60 tahun ke atas, termasuk mereka yang rentan karena memiliki penyakit bawaan, kami harapkan untuk tetap tinggal di rumah dan mengikuti ibadah dari tempat tinggal masing-masing. Informasi lainnya, kegiatan gereja seperti ibadah persekutuan anggota muda, persekutuan wanita dan persekutuan kaum bapak minggu ini tetap dilaksanakan secara online melalui channel ini. Untuk ibadah PAM pada hari Rabu tepat jam 7 malam, untuk ibadah PW dan PKB hari Kamis tepat jam 7 malam. Sementara kegiatan ibadah sekolah minggu dan PAR berlangsung via Google Meet setiap hari Jumat sore. Demikian juga ibadah untuk kelas remaja dan remaja Alkitab dilaksanakan tiap hari Minggu sore via Google Meet. Bapak Ibu, anak-anak bisa menghubungi kakak pengasuh sesuai kelas anak untuk mendapatkan informasi meeting ID beserta passwordnya. Ibadah bulan bina keluarga akan berlangsung selama bulan September
Untuk itu kami himbau kepada seluruh jemaat untuk terlibat aktif dalam ibadah tersebut. Tata ibadah dan kegiatan selama bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan dan diberikan oleh Majelis Week. Panitia pemilihan majelis periode 2021-2026 juga menyampaikan terima kasih kepada para sidi jemaat yang telah bersedia mengikuti penjaringan dalam pemilihan pada tahap pertama nanti. Panitia juga membuka kesempatan kepada sidi jemaat yang terpanggil dan memiliki kerinduan untuk melayani menjadi penatua atau syamas pada pemilihan nanti. Pedoman dan aturan pemilihan mengikuti tata gereja GKI di tanah Papua dengan penyesuaian berdasarkan kondisi pada jemaat industri, sehingga pemilihan dan penetapan majelis jemaat Bethlehem Kuala Kencana periode 2021-2026 ini akan dilakukan berdasarkan kelompok sel pemuritan atau KSP dan bukan berdasarkan WIK atau rayon. Demikian informasi ini menjadi perhatian seluruh sidi jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening Bank BRI 188001000002566 ditujukan kepada GKI Bethlehem Kuala Kencana atau kepada majelis jemaat terdekat. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi pelayanan ibadah, silakan Bapak Ibu menghubungi call center kami ini di 0812-4709-7662 atau 0812-4755-2889. Informasi tentang kegiatan gereja minggu ini, saudara bisa menyaksikan langsung atau siaran ulang melalui channel YouTube dengan nama ibadah online GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa untuk tekan tombol like atau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saudara sehingga saudara tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi mengisi puji-pujian, pemain musik, song leader, tim multimedia, dan para majelis yang terlibat mendukung jalannya ibadah ini. Demikian informasi warta ibadah kunci bulan malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di channel ibadah minggu berikut. Selamat memasuki bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat datang dalam ibadah kunci bulan 31 Agustus 2020. Untuk diketahui oleh jemaat sekalian bahwa yang akan memimpin ibadah di malam ini adalah Guru Jemaat Paulus Yaro. Mari kita arahkan hati kita untuk memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 82 ayat 1 dan 2. Nyanyi bangsaku. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian Mazmur 47 kita lakukan pada ayatnya yang pertama. Bangsa dunia hai bersoraklah. Bangsa dunia hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu, dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggi firman-Nya teguh, bunyi gemetar Rajanya besar, segenap dunia patut menyembah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah berdosa kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami, dan pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 142 kita lakukan pada ayatnya yang pertama. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Berita anugerah, kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nyanyian rohani 139 kita lakukan pada ayatnya yang kelima. Ya Allahku cahayamu. Ya penebus, beri Roh Kudus mengganti roh yang mati. Iman teguh dan kasih-Ku bertambah dalam hati. Pembacaan firman Tuhan, Mazmur 118, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu dapat mengikuti dan saya akan membaca di saat ini dengan perikop yang berkata nyanyian puji-pujian. Pada ayatnya yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar.
Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Demikian sabda firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbagai adalah setiap kita yang membaca, mendengar dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus, Tuhan kita selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi, kini tiba saatnya kita hendak memberikan ungkapan syukur kita dalam bentuk derma. Mari kita siapkan nyanyian Rohani 119, kita akan lakukan pada ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2 untuk mengiringi persembahan kita. Sementara Bapak Ibu menyiapkan persembahan, dengarkanlah sabda firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang berkata, barang apa yang kamu buat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah, yaitu Bapa. Rohani 119, jemaat memuji Tuhannya. Jemaat memuji Tuhannya, mengingatkan karunia dengan syukur dan sukahati. Anugerah Tuhan memberkati jemaat yang didirikannya. Benua bumi segenap mencari rahasia gelap di alam maut dan sangka salah, tetapi oleh kasih Allah terang bintang siang gemerlap. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk kembali melihat pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, diangkat tema khotbah bagi kita yang berkata bersorak-sorak dan memuliakan Tuhan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada pertanyaan buat kita masing-masing, hari apakah dari hari-hari yang dijalani selang bulan Agustus tahun ini yang dianggap paling membahagiakan kehidupan kita? Apakah yang akan kita jawab? Sudah pasti hal pertama yang kita lakukan sebelum menjawab pertanyaan ini adalah mencoba kilas balik peristiwa, kejadian, suasana, kisah dan cerita yang sudah kita lewati. Selanjutnya kita mungkin mulai memisahkan mana hari yang buruk, lalu agak baik, lalu yang paling baik, lalu yang paling
indah dalam kehidupan kita. Setelah itu kita mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Persekutuan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara tentang hari, orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Mereka percaya ada hari yang baik dan ada pula hari yang tidak baik. Ada hari yang membawa keberuntungan dan ada hari yang membawa sial. Ada bulan baik dan juga ada bulan yang kurang baik. Karenanya banyak orang merasa berhati-hati dalam memilih hari, tidak sembarangan. Walaupun tidak persis sama, pemazmur juga telah menentukan hari yang ia pilih. Sangat cocok menjadi hari yang membahagiakan itu. Sebagaimana pada ayatnya yang ke-24 yang berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari apakah yang dimaksud oleh pemazmur? Dan mengapa hari itu ia membuatnya bersorak-sorak? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, rupanya pemazmur mengalami masa-masa sulit dari hari-hari yang tidak menyenangkan. Ia mengalami kondisi kesesakan hidup. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-5. Jadi pemazmur ada dalam kondisi peperangan dan dikepung oleh musuh. Itu pada ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Bahkan pula pemazmur mengalami kondisi kejatuhan dan keterpurukan oleh perbuatan orang lain. Jadi pendek kata, hidup pemazmur diwarnai dengan berbagai kesulitan hidup. Tantangan yang dia hadapi cukup berat dan sulit mendapat jalan keluar. Hari-harinya penuh dengan suasana yang tidak menyenangkan atau hari-hari yang buruk. Di sisi lain, jika kita memperhatikan keseluruhan isi Mazmur dalam Mazmur 118 ini, pemazmur juga mengakui bahwa ada hari-hari yang menyenangkan yang ia alami di tengah kesesakan itu. Pada saat di mana hal itu terjadi, jawabannya adalah pada saat ada kesesakan, keterpurukan, dan kejatuhan. Jadi pemazmur bersaksi bahwa ada keadaan yang menyenangkan di balik kondisi tidak nyaman tersebut. Apakah itu? Pemazmur mengalami kehadiran Tuhan yang mendampinginya melewati kesulitan dan kesusahan hidup yang ia rasakan. Karena itu persekutuan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peran dan keterlibatan Tuhan dalam kesulitan hidup kita, sebagaimana juga yang dirasakan oleh pemazmur, membuatnya dapat melewati hari-hari buruk dan hidupnya. Jadi beberapa bagian diungkapkan pemazmur dengan tegas dalam mazmur ini. Misalnya, ketika ia mengalami kesesakan, Tuhan memberikannya kelegaan. Ketika ia berjuang sendiri, Tuhan berdiri di pihaknya. Dan ketika ia jatuh, Tuhan hadir menolongnya. Itulah sebabnya pemazmur menyebut Tuhan Allahnya sebagai kekuatan dan penyelamat. Kita bisa lihat itu pada ayatnya yang ke-14. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, apakah yang dilakukan pemazmur ketika ia menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupannya? Teristimewa ketika ia mengalami kesesakan hidup. Ada dua hal yang penting yang dilakukan oleh pemazmur, yakni yang pertama, berpihak, yaitu pada ayatnya yang ke-17 yang berkata, pemazmur berniat atau berkehendak untuk menceritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Jadi pemazmur tidak menceritakan kesuksesannya sebagai inti kesaksian,
melainkan bersaksi tentang siapa Tuhan Allahnya dan perbuatannya yang penuh kuasa. Dan yang kedua, selanjutnya hal berikutnya adalah ia merasakan sebagai pemazmur ketika ia mengalami kehadiran Tuhan dalam kesulitan hidupnya adalah ia datang bersyukur pada Tuhan. Hal ini nampak jelas dalam ayatnya yang ke-19 dan 21. Bahwa semua kehadiran Tuhan dalam hidupnya akan ia responi dengan mengucap syukur kepada Allah. Persekutuan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Uraian di atas secara tidak langsung telah menjawab pertanyaan soal hari apakah yang paling membuat pemazmur bersukacita. Hari mana yang disebut hari baik oleh pemazmur, yaitu di dalam ayatnya ke-24. Jawabannya adalah hari di mana ia mengalami kehadiran Tuhan dan datang bersyukur kepada Tuhan. Kapankah kehadiran Tuhan itu dirasakan oleh pemazmur? Apakah di saat hanya dalam keadaan hari-hari baik? Jawabannya tidak. Sebab justru menurut pemazmur, kehadiran Tuhan terasa sangat kuat dan hadir di saat ia mengalami kesesakan dan keterpurukan hidupnya. Jadi hari buruk menjadi baik saat Tuhan hadir dalam hidupnya. Dengan kata lain, tidak ada lagi perbedaan antara hari baik dan buruk jika Tuhan hadir di dalamnya. Dan kita selalu bersyukur. Apa makna dari bagian firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini? Dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya, ternyata tidak ada hari baik atau hari buruk. Itu hanya soal perspektif dan cara kita memandang saja. Kunci untuk menikmati hari baik adalah mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, hari lepas hari. Bergaul karib dengan Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita sehingga kita mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu secara positif. Jadi sikap inilah yang membuat hari-hari kita menjadi baik. Sehingga hati kita pun akan melimpah dengan penuh ungkapan syukur. Inilah yang dirasakan oleh Daud yang mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan renungan atau khotbah di saat ini. Amin. Persekutuan jemaat yang dikasihi, kini tiba saatnya kita hendak mengaku akan iman percaya kita. Oleh sebab itu jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan kerja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Tara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengaminkannya dengan menyanyi bersama di dalam nyanyian rohani 79. Kita lakukan pada ayatnya yang pertama. Tuhanlah kekal Raja hati kami.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa, syukur, dan syafaat kita. Kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, atas kasih dan campur tangan-Mu dalam hidup kami umat-Mu, yang tak terselami dan tak terukur, begitu dalam dan begitu ajaib. Semua yang Engkau buat tak dapat kami hitung satu persatu. Kini kami tiba pada penghujung bulan Agustus. Apa yang kami jalani, apa yang kami terima, adanya susah, adanya pergumulan, persoalan hidup, adanya kesedihan, dan adanya sukacita. Kami bersyukur, iya Tuhan. Sebab semua itu membentuk kami untuk lebih dewasa dalam iman dan selalu berharap hanya kepadamu saja. Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di saat ini dalam ibadah akhir bulan Agustus, hamba berdoa menyerahkan seluruh langkah hidup dan kerja umat-Mu, terlebih khusus di dalam Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, yang sampai di akhir bulan ini masih ada dalam pergumulan hidup, baik kerja, keluarga, dan juga bagi pemuda-pemudi dalam mencari pekerjaan, jodoh. Tuhan sertai dan berkatilah mereka, agar beranjak pada bulan yang baru, mereka dapat keluar dari persoalan hidup dan adanya sukacita yang dirasakan bagi pribadi masing-masing umat-Mu. Pekerjaan yang tertunda, Engkau sertai ya Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan umat-Mu yang masih dalam keadaan sakit, baik sakit ringan, bahkan dalam keadaan sakit berat ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai selalu dalam proses-proses pemulihan. Apa yang mereka makan, minum, baik obat-obatan dan sebagainya, sebagai bagian dari proses kesembuhan. Tuhan berkatilah jemaat-Mu yang bekerja di pihak pemerintahan, bahkan yang ada di area perusahaan PT FI ini, yang kerja sebagai guru, sebagai dokter, sebagai polisi, pihak keamanan, bahkan sebagai karyawan yang bergerak di bidang kerja masing-masing, CV dan PT. Tuhan memberkati. Tuhan, hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam bulan Agustus ini. Berkatilah setiap pribadi dan keluarga serta pekerjaan mereka, dan jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang membawa berkat, damai, dan sukacita dalam lingkungan keluarga, kerja, dan pelayanan. Berkatilah setiap para hamba-hamba-Mu, pendeta, majelis, dan badan-badan unsur yang selalu senantiasa melayani Tuhan dan umat-Mu dalam jemaat ini. Tuhan berkati. Hamba-Mu, Ibu Pendeta Erna Rambet, berkati kehidupannya yang ia jalani, proses pemulihan dari sakit. Tuhan sertai selalu. Hamba juga berdoa dan menyerahkan situasi COVID-19 ini yang ada dalam tahap-tahap new normal. Tuhan sertai selalu. Hamba juga berdoa di mana bagi gereja yang sudah bisa diizinkan untuk beribadah, terlebih khusus di area perusahaan PT FI ini, baik dari area Tembagapura hingga Kuala Kencana. Tuhan memberkati. Yang terlibat sebagai tim new normal, berkatilah mereka dengan tugas yang dijalani. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa dan menyerahkan kehidupan hamba-hamba-Mu yang mengangkat pelayanan dalam ibadah kunci bulan ini. Setiap majelis, penatua Siamas, sebagai pemain musik, song leader, kostor, dan juga tim multimedia yang selalu senantiasa melakukan perekaman, kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Ini kami umat-Mu, dan inilah segala doa dan permohonan kami.
terimalah dan berkati juga setiap persembahan kami, baik dari derma kolekte, pengucapan syukur, perpuluhan dan diakonia yang telah diberikan. Akhirnya, dengan penuh rendah hati dan syukur, kami memohon, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, serta layakan kami sebagai anak-anak-Mu. Jangan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi, atas segala syukur dan doa kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama di dalam nyanyian rohani 66 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Dan pada ayatnya yang ketiga dinyanyikan dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Hai puji kuasa namanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah akhir bulan Agustus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat memasuki bulan yang baru nanti. Shalom.